Halo Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan melihat video contoh percakapan untuk membuat perencanaan. Percakapan untuk membuat perencanaan akan dilakukan coach sebelum memulai proses pendampingan untuk pengembangan. Biasanya dibuat perencanaan untuk pengembangan selama 3 bulan. Dan di akhir 3 bulan akan dilakukan percakapan untuk kalibrasi. Coba kita lihat di dalam percakapan ini bagaimana coach menggali apa yang ingin dicapai oleh coachee, kemudian juga bersama-sama menentukan apa indikator keberhasilannya dan faktor-faktor yang akan dikembangkan agar tujuan tersebut tercapai. Faktor-faktor yang akan dikembangkan inilah yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan sesi-sesi coaching yang menindaklanjuti dari pembuatan perencanaan. Halo Mas Lukman, apa kabar? Baik, Mbak Dita. Sudah mulai aktif lagi nih ya. Kita mau memulai ngobrol nih karena ini kan mau mulai kita kerja bareng nih ya Mas Lukman ya. Nah, supaya perjalanan kita bekerja bersama-sama dalam program ini enak gitu. Saya ingin ngajak Mas Lukman hari ini untuk merancang perjalanan pendampingan kita akan seperti apa. Gitu Mas Lukman. Oke ya, supaya Mas Lukman juga tahu nih saya mau dibawa kemana sih gitu ya dalam percakapan seperti ini, dan sebetulnya arah percakapannya itu harus ditentukan oleh Mas Lukman. Nah, jadi gini Mas Lukman, aku mau tanya dulu nih sebetulnya. Ini kan kita akan kerja selama kurang lebih 1 tahun ya. Nah, 1 tahun ini tuh lumayan bisa dibilang panjang, pendek juga bisa. Nah, kita pengen lihat dalam 3 bulan ke depan aja dulu Mas Lukman ya. Kalau pendampingan ini bisa dipakai untuk membantu Mas Lukman mencapai suatu goal, suatu tujuan yang Mas Lukman ingin capai di 3 bulan ke depan, itu tujuan apa Mas Lukman yang pengen Mas Lukman capai? Nah, iya Mbak. Namanya kepala sekolah itu kan kadang kita punya banyak keinginan ya. Benar, bagus ya. Itu. Ada banyak keinginan, tapi realitanya kan kita punya berbagai keterbatasan ya. Nah, mungkin saya senang banget nih bisa dibantu Mbak Dita nih untuk mengurai ini semua gitu Mbak Dita. Jadi memang yang aku pikirkan tuh ada beberapa hal ya. Nah, harapannya sih nanti bisa dibantu sehingga bisa dipilih yang paling prioritas tuh yang mana gitu ya. Nah, kalau boleh aku sebutin tuh di antaranya itu kan yang di sekolahku ingin kembangkan adalah kemampuan leadership ya. Jadi bagaimana membentuk anak-anak itu memiliki kemampuan, paradigma gitu kan. Leadership siswa jadi ini ya Mas ya? Leadership siswa. Ya. Kemudian di sisi lain juga, tapi memang kalau leadership siswa itu kalau menurutku sih harus dibangun dari guru-gurunya dulu ya Mbak ya. Dari guru-gurunya dulu gitu kan. Nah, jadi kalau aku pikir ketika kami mendeklar bahwasannya kami adalah sekolah yang kemudian berfokus pada leadership siswa, maka paling tidak sih sesuai yang semangat ya yang sudah diberikan, yang telah diinspirasikan di sekolah penggerak itu kan bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi diri sebagai kepala sekolah dan juga guru-gurunya ya, guru-guru agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, aku pikir sih kayaknya mungkin itu dulu ya Mbak ya, sebelum ke siswa aku pikir 3 bulan itu harus selesai dulu di guru deh Mbak. Di guru-guru ya? Di guru-guru dulu, betul. Nah, kalau mau ini kalau ngomong besarnya nih ya Mas ya, sebetulnya yang Mas Lukman ingin lihat dari guru-guru tuh, guru-gurunya Mas Lukman jadi seperti apa ya? Kalau aku pikir sih guru-guru sekarang itu harus bisa jadi learning facilitator ya Mbak ya. Punya beberapa peran ya. At least kalau yang lama itu kan sebagai mentor. Gitu kan. Dan itu kayaknya sudah mendarah daging ya. Pengen ngajarin
Sedangkan kalau melihat perkembangan sekarang, guru-guru itu harus kemudian bergeser tidak hanya sebagai mentor, tapi juga bisa sebagai learning facilitator dan juga sebagai seorang coach, kayak gitu, Mbak. Jadi kalau tadi dibilang ada kompetensi yang berkembang sebagai baik kepala sekolah maupun guru supaya bisa menunjukkan pada murid bagaimana menjadi pembelajar sepanjang hayat, itu yang Mas Lukman ingin lihat adalah bahwa guru memahami perannya sekarang berkembang gitu ya. Jadi harus belajar nih ya jadi learning facilitator dan juga jadi coach selain yang selama ini mungkin jadi mentor. Ini yang paling sudah tadi mendarah daging bilangnya ya. Betul. Mas Lukman percaya kalau ini guru-guru bisa ke arah sana, maka sekolah itu akan bisa mengembangkan program atau mendorong juga berkembangnya leadership siswa artinya ya. Betul ya, Mbak. Iya. Kalau aku pikir sih seperti itu ya. Bahkan aku pikir sih tidak hanya leadership ya, berbagai hal itu bisa dicapai ya. Artinya bagaimana memerdekakan potensi murid ya. Benar-benar murid-murid itu bisa menjadi seseorang yang merdeka berdasarkan potensi yang diberikan oleh Tuhan gitu, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang terbaik untuk berkontribusi untuk negaranya. Oke, wow. NKRI. Tapi dan semua ini dimulai dari guru-gurunya yang siap menghantarkan mereka ke sana gitu ya jadinya ya. Betul. Itu Mbak. Aku pikir sih kuncinya di situ ya. Jadi kalau ditanya setahun mungkin aku akan berbicara murid-murid gitu ya. Tapi ketika ditanya 3 bulan pertama, aku pikir sih aku harus fokus ke guru-guru dulu deh. Oke. Nah, kalau guru-guru itu jadi sekarang sudah paham nih misalnya ya, mereka tahu bahwa perannya sekarang berubah gitu ya. Berkembang malah kalau kita bilang. Tidak hanya jadi mentor, tapi juga jadi seorang fasilitator pembelajaran dan juga jadi seorang coach. Itu tanda-tandanya apa, Mas Lukman? Bahwa Mas Lukman bisa lihat, wah guru-guru saya nih udah kayak gitu tuh, gitu. Itu tanda-tandanya apa buat Mas Lukman? Kalau yang aku lihat, pertama adalah masalah antusiasme belajar. Oke. Antusiasme belajar. Yang kedua bisa jadi ini Mbak, keterlibatan anak-anak di dalam program sekolah. Artinya kalau dulu biasanya itu apa-apa yang ngadain guru nih. Nah kalau aktivitas yang muncul, program-program yang muncul dari siswa itu, dari murid itu lebih banyak inisiatif itu dari murid itu sendiri, maka aku pikir itu salah satu ciri ya, di mana guru-guru sebenarnya bisa memfasilitasi pembelajaran mereka, bisa memfasilitasi perkembangan leadership mereka. Oke, jadi dari antusiasme belajar. Ini antusiasme belajarnya siapa? Anak atau gurunya ini? Menurutku sih mulai dari guru dulu terus ke siswa ya Mbak ya. Oke. Jadi ini tanda-tandanya bahwa guru-gurunya Mas Lukman ini sedang berproses menuju tadi ya, menjadi guru-guru yang mampu mendorong siswanya berkembang juga secara leadership dan juga menunjukkan memberi contoh bahwa mereka ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Itu yang mau dilihat kan, dan ciri-cirinya tadi antusiasme belajar guru ada dan anak-anak juga terpengaruh gitu ya. Sehingga kalau dari anak-anak tuh kelihatan bahwa banyak inisiatif kegiatan datang dari anak gitu ya. Itu ya satu hal ya Mas Lukman ya. Kalau yang tentang antusiasme guru untuk belajar ini, Mas Lukman ngelihatnya dari mana ya? Apa yang bisa jadi ukuran? Kalau antusiasme belajar itu, kalau aku lihat bisa jadi tanpa kemudian dilakukan program, tanpa dibuat program, itu guru-guru sudah mulai belajar skill-skill baru. Atau bahkan mereka request
meminta gitu, Pak tolong diadakan program ini dong untuk pengembangan diri guru biar kita bisa lebih misalkan kayak gitu, biar kan misalkan lebih mampu menangani siswa gitu. Antusiasme sih saya pikir jadi ada inisiatif ya Mbak ya, ada inisiatif dari guru untuk meminta program baru untuk dirinya ataupun untuk sekolah, untuk seluruh guru. Nah, jadi ada inisiatif. Jadi dua-duanya kelihatan dari perilakunya yang timbul inisiatif dari guru untuk minta mungkin pelatihan, mungkin satu program untuk membantu mereka berkembang. Kalau dari anak-anak ini ada inisiatif untuk kegiatan gitu ya. Gitu ya, Mas Lukman. Iya, betul. Ada kalau jangka panjangnya ya. Iya. Karena kita fokus ke guru betul ya. Jadi tadi ke guru dulu kan ya, yang 3 bulan ini ya, betul Mbak. Jadi guru ada inisiatif untuk minta program gitu ya. Pak Lukman minta ini dong, pelatihan ini, cara menghandle kelas atau apalah gitu ya, nanti ada permintaan itu. Apalagi Mas Lukman yang bisa jadi ukuran? Yang kedua itu aku pikir apa yang kemudian dibuat oleh guru di awal. Jadi kan aku mau cerita sedikit Mbak. Pas awal tahun ajaran itu kan guru-guru sebenarnya sudah aku minta untuk buat individual development plan tuh. Oke. Rencana pengembangan diri ya, bagaimana apa yang mereka butuhkan dan sebagainya. Nah, aku pikir sih yang kedua mereka secara sadar mereview ya, melakukan refleksi terhadap individual development plan yang sudah dibuat ya. Oke. Ini gimana Mas Lukman mau gimana? Ini kan kita cari ukuran-ukurannya ya. Gimana kita tahu, gimana Mas Lukman akan tahu bahwa guru ini melakukan refleksi loh terhadap IDP-nya. Dan itu dulu mungkin ya. Gimana apakah ini jadi terbimbing gitu, maksudnya Mas Lukman yang akan ngajak dia untuk refleksi? Sehingga pada saat refleksi itu dia ada bersama Mas Lukman memproses itu. Dan mungkin apa ya ukurannya? Kalau refleksi ini kita jadikan ukuran bahwa guru ini sedang berproses memelihara proses perkembangan dirinya, gimana tuh Mas Lukman lihatnya? Iya Mbak, memang ini aku baru sadar juga sih ya Mbak ya. Jadi makasih ya Mbak. Jadi selama ini kan memang sudah dibuat ya, tapi belum ada refleksi secara rutin. Nah, aku pikir sih bagus ya kalau kemudian ini diinisiasi, diformalkan, at least sebulan sekali lah. Mereka bisa jadi kalau secara simpel sebenarnya, secara ideal sebenarnya mungkin bisa one-on-one coaching atau group coaching gitu ya, at least kayak begitu. Tapi kalau kemudian situasinya keterbatasan waktu dan sebagainya, aku pikir dengan peer coaching juga sudah cukup membantu sih Mbak ya. Oke, jadi akan mendorong mereka untuk melakukan peer coaching 1 bulan sekali gitu ya? Betul. Oke. Mas Lukman akan taunya dari mana bahwa mereka melakukan itu? Perlu ada suatu sistem untuk mengamati atau? Betul Mbak, jadi kami itu kan ada namanya kinerja bulanan ya Mbak ya. Kinerja bulanan itu dievaluasi tiap bulan dan mereka harus mensubmit secara administratif ya reportnya. Nah, kalau sebelumnya kan memang beragam hal ini ya, bisa nilai, bisa itu yang sudah reguler lah contohnya ya. Mereka harus submit nilai bulanan sebagai bentuk itu bagian dari kinerja bulanan mereka. Nah, aku pikir sih ini bisa menjadi tambahan poin bahwasanya mereka harus mensubmit peer coaching, refleksi peer coaching yang sudah dibuat, dan memang kita biasanya siapin slot waktunya Mbak. Jadi di pertemuan rutin guru itu kita akan slot ya mungkin aku pikir setengah jam at least lah,
setengah jam untuk melakukan peer coaching itu, sekaligus mereka diminta buat reportnya, dan itu bisa menjadi modal untuk submit ya ke kinerja bulanan. Jadi kita sediakan tempatnya, ruangnya, kemudian juga kontrolnya juga ada. Oke, jadi sejauh ini kita udah punya 2 ukuran ya. Yang pertama adalah ada inisiatif dari mereka untuk minta program-program pengembangan ke Mas Lukman. Dan yang kedua, mereka menindaklanjuti IDP yang sudah dibuat di awal tahun ajaran dengan peer coaching ya. Setiap bulan 1 kali bersama kolega artinya ya, kalau peer coaching tuh ya Mas Lukman ya. Sama sesama pengajar artinya ya. Dan melaporkan hasilnya di apa namanya, laporan kinerja bulanan. Iya. Laporan kinerja. Nah, itu kita udah tahu apa yang Mas Lukman mau jadikan ukuran ya. Kita nggak perlu banyak-banyak Mas, nanti terlalu banyak juga pusing ya ngelihatnya. Mas Lukman kan banyak nih yang harus dilihat. Kita mungkin 2 ini kalau masih ada yang mau ditambah masih bolehlah 1 gitu, tapi nggak perlu banyak-banyak banget. Masih adakah yang mau jadi ukuran buat Mas Lukman bahwa guru-guru saya nih sedang berkembang menuju tadi guru-guru yang akan mampu membawa siswa berkembang juga? Kalau aku pikir ini kalau dilakukan udah dahsyat sih Mbak dampaknya ya. Karena secara nggak langsung mereka bulanan coba Mbak. Iya, udah rutin itu dulu aja ya gitu. Iya. Dari situ kan pasti muncul banyak request ini program ini gitu kan. Iya, ya. Nah, supaya tercipta kayak gini Mas, situasi yang kayak gini, guru-guru mau ngeluarin inisiatif, lalu juga melakukan refleksi rutin. Mas Lukman sendiri sebagai kepala sekolah nih, merasa harus mengembangkan diri di area mana Mas? Kalau aku sih, aku pikir aku harus menguatkan kemampuan memperdalam ya Mbak ya, memperdalam lagi bagaimana melakukan refleksi yang kuat, gitu ya. Pengembangan diri yang aku butuhkan ya, bagaimana kemampuan untuk melakukan refleksi yang kuat, dan juga dan bagaimana juga guru-guru bisa melakukan itu. Oke sih, itu poin yang selanjutnya aku butuh explore lebih lanjut ya. Oke. Ada lagi? Yang kedua, ini ya, kalau dari sudut pandang aku, mungkin aku mau menyusun ya beberapa panduan tentang bagaimana peer coaching yang tepat berbasis refleksi. Ya, artinya produknya itulah masih satu related ya. Oke, membuat panduan melakukan peer coaching ya berbasis refleksi tadi ya. Ada lagi Mas yang mau ingin dikembangkan dalam 3 bulan supaya bisa mendukung ini semua? Mungkin itu dulu kali Mbak. Itu dulu ya. Oke. Ya, itu kalau kuat di situ sih, aku pikir ya nanti bisa lah ya, bisa yang paling urgent itu sih aku pikir saat ini ya. Yes. Mas Lukman merasakan untuk bisa melakukan ini butuh ada yang mendukung juga nggak? Pihak lain misalnya. Iya sih ya. Kayaknya kalau butuh sih ya, butuh. Nanti aku pikir sih tergantung ya, apakah bisa dari yayasan atau nanti dari resources lain. Atau mungkin Mbak Dita sebagai pelatih ahli nanti bisa memberikan aku pendampingan tentang itu. Pasti, kalau dari saya pasti akan support Mas Lukman nih. Nah, tapi mungkin kita buat lebih spesifik dulu sedikit ya. Kalau tadi dari yayasan, dukungan macam apa yang Mas Lukman perlukan? Kalau dari yayasan sih aku pikir yang pertama izin ya, izin. Yang kedua juga tentu saja kalau ada rekomendasi referensi
guru dalam arti mentor yang menguasai hal itu, aku akan pakai ya. Yang kedua, kalau tidak ada rekomendasi mentor, berarti ya diberikan support dana, aku pikir ya. Support dana untuk melakukan pengembangan diri itu ya ke wilayah-wilayah itu. Kalau dari saya butuh dukungan kayak apa, Mas Lukman? Nah, ya itu sih Mbak, aku pikir sih. Aku pertama butuh, kalau Mbak Dita memang spesialisasi di refleksi, aku belum ngerti Mbak ya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Jadi apa-apa. Apakah kalau memang punya latar belakang kuat di refleksi, aku pengen dipandu itu Mbak. Yang kedua, kalaupun tidak, mungkin nanti bisa dicarikan referensi gitu kan, kemana harus belajar ke siapa gitu kan. Yang ketiga, aku berharap sih kita bisa continue ya Mbak ya, continue melakukan sesi-sesi coaching ini ya, sehingga bisa lebih terpantau lah Mbak, dalam tanda kutip ya. Aku butuh partner untuk ngingetin dalam, bukan sebagai seorang atasan ya, aku pikir ya, tapi sebagai partner belajar ya. Oke. Kalau itu selalu available. Kita setiap bulan kan ada ketemuan juga nih Mas Lukman, tapi sebetulnya di sela-sela waktu pertemuan kita itu saya open. Kalau Mas Lukman mau kirim email atau WA untuk ngobrol sedikit, saya akan luangkan waktu untuk temenin Mas Lukman nih di perjalanan ini. Ya no worries kalau itu. Jangan sungkan aja Mas gitu, tinggal di WA aja kita ngobrol gitu. Oke, Mas Lukman terima kasih banyak. Ini saya udah kurang lebih kita sudah dapat gambaran ya 3 bulan ke depan kita mau fokus kemana. Jadi kita fokus mengembangkan diri Mas Lukman supaya bisa tadi mewadahi atau mendorong juga perkembangan dari para guru. Kita tadi udah lihat Mas Lukman pengen lihat apa yang terjadi di guru-guru, bahwa guru-guru ini bisa jadi learning fasilitator, bisa jadi coach, bisa jadi mentor, dan mereka paham ya bahwa perannya itu berubah meluas gitu ya. Dan indikatornya adalah Mas Lukman ingin melihat mereka punya inisiatif pengembangan diri, datang ke Mas Lukman nanti mungkin minta ini minta itu gitu ya. Dan nanti itu berdampak kelihatan juga dari anak-anak yang mungkin jadi lebih bisa berinisiatif. Dan yang kedua, ingin mendorong adanya refleksi terhadap IDP bulanan yang dilaporkan ke laporan kinerja bulanan. Jadi bisa kelihatan bahwa mereka memang juga punya perhatian terhadap perkembangan diri gitu ya Mas Lukman. Kita juga tadi udah lihat fokus pengembangan yang mau kita omongin dalam 3 bulan ke depan, dan juga dukungan seperti apa yang Mas Lukman butuhkan dari saya dan juga dari yayasan. Oke, so terima kasih banyak Mas Lukman. Ini nanti saya beresin dulu nih di dalam form rencana pengembangan. Nanti saya kirim lagi ke Mas Lukman, tolong dilihat kalau ada yang mau ditambah atau dikurangi. Lalu dari situ kita akan mulai jadwalkan sesi yang pertama ya Mas, untuk ngomongin tadi gimana bisa mengembangkan kemampuan refleksi yang kuat. Termasuk nanti saya akan siapkan sumber dayanya, kalau ada buku atau apa, atau mungkin pengalaman saya tentang refleksi nanti kita share di sesi itu. Gitu Mas Lukman. Sip, okay. Mantep banget. Terima kasih banyak kalau gitu. Saya yang makasih banget. Saya ngobrol sama Mas Lukman nih selalu energizing gitu ya, bikin saya makin meluap-luap nih, pengen membantu pendidikan nasional nih jadinya. So kita ketemu lagi bulan depan Mas Lukman ya, untuk mulai menjalani perjalanan menjadi kepala sekolah dari sekolah penggerak yang top. Oke? Sampai ketemu bulan depan. Makasih banget Mbak Dita bantuannya. Sama-sama. Semoga Mbak Dita sehat dan bahagia selalu.